tes. Gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera untuk para simpai lover. Ya, bener. Di mana wae lah. Ya, betul. Iya. Panas. Kita lagi di mana tes ini? Kita ini lagi berada di Gedung KONI Kota Bandung. Jalan Jakarta. Jalan Jakarta. Ya, Jalan Jakarta. Ya. Kita mau ngapain di sini? Kita akan mengupas, melanjutkan Oh, ya. episode yang kedua. Iya, betul. Karena banyak yang nge-DM ke kita kan. Iya, sesuai dengan permintaan ya. Tuh, katanya isinya dikupas juga. Nah, sekarang kebetulan kita pas di hari pertama. Di hari pertama puasa. Dan kebetulan dia matahari panas sih. Enak ya mah. Wilujeng penyelan lah yang puasa. Wilujeng nuhun selamat menunaikan ibadah puasa bagi para simpai lover yang melaksanakan yang menjalankan ya. Semoga lancar, kesehatan dan lancar ibadah di bulan suci Ramadan. Betul. Ramadan ya Ramadan. Itu pokoknya mah. Kita akan masuk dan menemui narasumber, Kang. Tuh, ya. ada dua narasumber yang sangat istimewa pokoknya mah. Mau di mejaan aja, tidak akan dikasih tahu sekarang mah. Ya, pokoknya mah gitu aja, tetap di channel Princess Simpai Official. Channel bermanfaat Tanpa syarat. Ekstrakan harimu. di pecahan. Lagi nyari kantor, katanya sudah menunggu Pak Cece sama Kang Bing. Katanya Kita kan, tanya. katanya ke arah Punten, Kang. Pada Pak Cece di mana sih? Uangannya tos ngantosan tadi ada telepon. Atur nuhun pisan. Yes. Assalamualaikum, Sampurasun. Aduh, apunten ya. Jadi keburuan. Dirawosen. Aduh, alhamdulillah ya Tes. Keliling-keliling ternyata gedung KONI teh sangat lega juga ini teh. Saya juga sampai nyasar tadi Pak. Abi teka pernah terus kalau sama gedung KONI mah di bawah abi ka basement. Udah ngesang untung teu batal. Luar biasa. Oh, sahu mana teh nya hilang. Insya Allah ya teh. Ini hari pertama ya simpai lover. Ini Ces lover dulu ya mah. Di mana ya teh? Ces diulangi deui sigana mah biar semua tahu. Oke, Simpai Lovers kita berada di Gedung KONI ya. Tepatnya berada di kantor Ketua IPSI Kota Bandung. Pak Cece Muharrem beliau teh sebagai naon ieu teh? Beliau sebagai biasa dugi ngajabat cing. Beliau itu langsung aja berarti ya ini Kang Ketua IPSI Kota Bandung. Beliau itu resan Simpai Lover untuk hari ini di Princess Simpai Official kita akan mengupas pembahasan yang kedua ya Kang ya. Iya, sesuai dengan banyak DM aya 3.460 miliar DM-an teh. Koyong saurna teh IPSI-na mana cenah aya kemarin PPSI gitu ta. Nah, ini kebetulan sekali kita sudah
ada kedatangan atau kita sudah ditunggu Ditunggu oleh sama beliau-beliau. dua narasumber ya. Dua narasumber yang Sangat luar biasa. cetar Mbah Heno ya mah. Sangat luar biasa. Bahaya. Makanya. Ya di awal mungkin narasumber yang pertama adalah Bapak Cece Muharram sebagai Ketua IPSI Kota Bandung. Dan yang Kedua? sebelah kanan saya nih yang kedua beliau Abah Gending Laspuji sebagai praktisi silat. Dan juga ini ada riwayatnya Kang nih sedikit dari Saya Abah Gending. tahu bukan sedikit, Ces, banyak panjang. Iya. Ini mah bahaya bukan nama. Saya dirangkum, Sok gerak. Macakeun eta ge moal cukup Bu, saja. ini beliau mempelajari pengalaman mempelajari pencaksilat itu dari tahun 76 sampai 76. sekarang mungkin ya. Berbagai macam aliran yang beliau sudah pelajari, juga pengalaman sebagai pelatih, juri juga penata pencaksilat Beuh. dari tahun 85 kan. Luar biasa Pimpinan abdi nu milelengkah halu. Panginten teras jabatan di organisasi juga banyak dari mulai pelatih seni bela diri Pemda IPSI Jabar dari tahun 19 sampai 99 dan sampai 2013 sampai 2018 itu pengurus Pemprov IPSI Jawa Barat. Tuh, Banyak pernah ya. jadi pengurus juga Kang Gending teh. Iya, juga satu lagi Kang ternyata Masih kena ya? ada pengalaman sebagai penulis Kang. Oh, jurnalis teh ya. Iya, jurnalis. Kela. Aduh. Majalah Dul Sumbang ya, Dul. Oh, Duel, eta majalah Duel. Aduh, abdi teh meunireus pisan. Duel. Abdi nuju alit eta Kang. Lagi kecil saya baca buku Duel itu teh, majalah Duel itu teh. Alhamdulillah sekarang saya ketemu sama Gendingan. Iya kan, dan satu lagi nih beliau berdua ini merupakan kedua guru gitu bagi saya itu di Iya mah sok akuan lah. Iya. Yang bisa betul, dikenal. Inces ini teh betul. Serius Kang, ini apa Guru naon kala guru naon. Inces itu kan pesilat kan? Iya itu Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah insya Allah. Oh, nyaan luar biasa tuh Gendingan. Pemirsa itu Gendingan guruna Princess Simpai. Ini teh guru Iya, beliau. Beliau yang istilahnya memberikan edukasi atau pengalaman dalam IPSI, Bapak Cece Muharram, dan ini salah satu guru di banyak aliran. Tapi mungkin saat Tapi ini kalau kita nggak salah punya lembaga. Iya. beliau tuh. Apa coba bisa disebutkan? Lembaganya Garis Paksi ya, Mbak. Lembaga pewaris ya, Lembaga Garis Paksi Pewaris Indonesia. Pencaksilat Indonesia. Oke, tapi bukan untuk membahas itu. membahas Nanti, itu, itu ya. nanti. Kita isi Nanti dulu. di segmen yang selanjutnya. Jadi gimana Cez sekarang? Iya nih Pak, kebetulan untuk Bapak Cece, kebetulan saya banyak yang DM tadi, Pak. Karena ketika kita bermain ataupun mengunjungi ke daerah, itu masih banyak pertanyaan yang kita tuh mempelajari silat ataupun mau mengembangkan, tetapi apakah ada wadahnya gitu Pak untuk bisa membantu mereka lebih maju istilahnya Pak untuk di daerah. Nah, saya katakan bahwa ada IPSI, mungkin kemarin ada kita pertemuan membahas PPSI. Tetapi mereka juga masih krik-krik nih Pak tentang IPSI. Nah, mungkin pada kesempatan ini mohon izin untuk Bapak mengupas apa itu IPSI dan sedikit sejarahnya mungkin Pak. Nanti Abah juga mungkin bisa menambahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. Rampes. Kesepuhan Kang Gending, TIIM, sedang Kang AO. Dina waktu sih, alhamdulillah kita bisa berkumpul. Ngawain di sana beri lepat. Mohon pakai Indonesia saja, biar nasionalis. Tentunya satu kegembiraan bagi saya bisa bertemu, khususnya Kilancek ya Kesepuhan Kang Gending. Berapa tahun kita ketemu ya? 4 tahun, 14 tahunan. 14 tahun. Karena terus sering tinggal luar negeri rutina. Dari abdi motor lokal di Bandung. Jadi begini, berkaitan dengan perjalanan silat, khususnya kelembagaan Ikatan Pencaksilat Indonesia. Tentunya kalau kita ingin buka lebih dalam, sebetulnya tidak perlu repot, di Google juga ada. Betul. Artinya sejarah singkat pencaksilat ada. Cuma yang jelas kita kata kuncinya adalah kelahiran pencaksilat ini memang diawali ada proses cikal bakal dan definitifnya didirikannya pencaksilat atau Ikatan Pencaksilat Indonesia. Dari mulai ada perhimpunan pencaksilat tahun 1922, dilanjut dengan adanya
gabungan Pencaksilat Mataram 43, berikutnya juga 47 ada Pencaksilat Indonesia gabungan. Nah di tahun 48 nampaknya memang mungkin kita pahami Pencaksilat ini bagian dari warisan budaya bangsa Indonesia. Betul. Dan saat itu juga merupakan alat perjuangan bagi bangsa Indonesia gitu ya, dalam melawan sejarah ketika zaman Belanda, ketika zaman Jepang, termasuk ketika pasca kemerdekaan kan pihak luar juga banyak yang mendompleng gitu ya, ingin menjajah kembali, dan tentunya salah satu bagian yang garda terdepan untuk kemerdekaan ini adalah salah satunya adalah insan-insan daripada persilatan itu sendiri. Dan alhamdulillah tanggal 18 Mei tahun 1948 itu resmi Ikatan Pencaksilat Indonesia didirikan, dan pada kongres pertamanya itu langsung kebetulan Pak ini dipetok menjadi ketua umum atau presiden Pencaksilat Indonesia, Pak Wongsonegoro. Pertama kali beliau, dan tentunya itulah starter kit keberadaan Pencaksilat atau Ikatan Pencaksilat Indonesia sampai saat ini. Itu mulai dari proses perjalanan, dan tentunya dari perjalanan itu nampaknya memang seiring dengan perjalanan waktu perjuangan mulai, karena kan dunia persilatan ini memang heterogensinya banyak walaupun sama, melatih dalam ilmu dalam gestur silat. Ada yang masuk himpunan, ada yang masuk gabungan, ada yang kan dulu himpunan penggemar silat, ada yang senang dengan nama istilahnya ikatan gitu ya, ada gabungan dan lain sebagainya. Ini memang sangat luar biasa perjalanan ketua umum pertama ini, sehingga pada gilirannya hampir bisa seluruh provinsi di Indonesia bisa terbentuk Ikatan Pencaksilat saat itu. Dan secara formal tahun 74 itu mulailah Pekan Olahraga Nasional, ada pertandingan pencaksilat pertama kali, dan beberapa atlet Jawa Barat memang termasuk di dalamnya mungkin sesepuh kita ya, Kang Gending menjadi juara pada saat Pekan Olahraga Nasional pertama saat itu ya. Jadi singkat seperti itu, dan tentunya kita juga berharap bahwa saat ini bukan saatnya lagi kepada konten riwayat, karena riwayat itu bisa dibaca di Google, tapi bagaimana kita membangun secara bersama-sama praktisi silat ini, bagaimana membangun silat ke depan. Itu Kak tinggal. Akhirnya kita berharap semua punya wilayah masing-masing, karena IPSI juga saat ini memang sedang dibingungkan. Kalau berbicara dibingungkan, seperti apa formula yang cukup bagus. Sekarang muncul lagi masyarakat pencaksilat, muncul lagi komunitas-komunitas lain. Tapi itu keluarga kita semua, dan kita mempersilahkan gitu loh. Itu adalah bagian integral daripada insan persilatan yang ada di Indonesia. Saya kira itu. Mungkin namanya dari Kang Geni. Sebentar. Mungkin saya ada dari yang tadi diutarakan oleh Pak Cece, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi, perlu dipertanyakan lagi. Begini Pak, untuk kedua narasumber yang saya hormati, kita mengupas IPSI, memang kalau mau mencari cerita atau sejarah di Google, blog-blog pasti banyak yang membuat artikel-artikel tentang sejarah singkat apa itu IPSI. Disesuaikan dengan kemajuan zaman sekarang, Pak Cece, budaya membaca sudah sangat kurang di Indonesia. Tapi anak-anak apalagi sosial media ya Ijaz ya, lebih senang untuk melihat visual kayak YouTube dan sebagainya lah yang sekarang sedang tren. Nah, maka dari itulah kita mencoba untuk membuat satu terobosan yang mudah-mudahan bisa sampai menyebar ke seluruh masyarakat yang memang sangat membutuhkan tentang hal ini. Apalagi kalau kita berbicara tentang IPSI,
sangat banyak kekhawatiran Kang Gending, saya Kak Cece. Soalnya kita juga alhamdulillah ya pasukan Tagoni yang memang ya insan silat yang memang ikut ingin sangat membanggakan tentang salah satu warisan budaya Indonesia ini karuhun urang itu silat teh. Nah, ingin mengembangkan dan ada satu kekhawatiran karena diakui atau tidak, disadari ataupun tidak, kalau berbicara tentang IPSI dan PPSI itu ada gontok-gontokan yang memang dari zaman saya kecil itu sangat terasa dan sekarang ini sudah mulai sangat mending lah ya, mending. Cair. Iya, sangat mencair dengan kemarin saya lihat Pak Cece sama Ketua PPSI Kota Bandung kan dalam satu acara bersama, bangga pisan itu teh. Luar biasa. Nah, seperti itu makanya saya pingin ada Pak Cece sama narasumber Kang Gending untuk bisa sedikit, tidak perlu banyak soalnya kalau banyak tidak akan beres 2 jam juga. Mungkin bisa lebih diceritakan Inces tentang sedikit riwayat ke belakang yang mungkin bisa ditambahkan oleh Kang Gending tentang IPSI. Tadi soalnya kata Pak Cece dikukuhkan IPSI di tahun berapa tadi? 48 ya. Nah, 48 ini oleh siapa dan di mana? Nah, soalnya kan kalau lihat IPSI sekarang nasional dan bahkan mendunia. Oke, kita sebutkan di Indonesia aja dulu. Nasional kan sangat menasional sekali. Sedangkan salah satu yang dikatakan lebih tua PPSI kan hanya skupnya Jawa Barat. Nah, kita tidak membahas itu. Kita membahas IPSI ya. Nah, ini mimitina di mana ya teh Kang? Saya teh rada masih kena poek tah ieu teh. Biasa langkung disempurnakan mungkin atau pencetus atau yang mendirikan atau waktu itu awalnya awal yang IPSI nah, didirikan gitu. oleh siapa gitu Pak? sampai tadi didirikan, dikukuhkan oleh Bapak siapa? Iya, Wong Sonogoro. Itu di mana dan skupnya sudah memang menasional atau hanya di Jawa Barat atau ada penjelasan yang lain? Langkung tajam kan? Sekarang ini masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Rampes. Sebetulnya tadi sudah diulas sedikit oleh Kang Cece. Siapa pendirinya tadi sudah dan di mana. Jadi bisa dilengkapi lagi bahwa memang usaha untuk mendirikan suatu organisasi yang mewadahi pencaksilat itu muncul di beberapa daerah. Ya tadi di Jawa Barat, Jogja, Jawa Tengah itu bermunculan gitu. Tadi seperti dikemukakan oleh Kang Cece di Jogja itu pernah berdiri ada Perti, Persatuan Pencaksilat, ada Gapensi, Gabungan Pencaksilat, dan beberapa organisasi di sana itu. Sementara di Jawa Barat tadi dikemukakan ada tahun 22 itu di Sagalaherang ada perguruan organisasi namanya itu Pakisan Siliwangi, tapi bisa dianggap sebagai cikal bakal keinginan untuk menghimpun namanya Perhimpunan Pencaksilat Indonesia, Penca Indonesia pada waktu itu. Ini hanya cikal bakal, tapi memang ya kalau secara resmi didirikan dan diakui sebagai organisasi yang membawahi pencaksilat secara resmi oleh pemerintah itu 18 Mei tahun 1948 di Surakarta oleh Bapak Mr. Wong Sonogoro dan beberapa orang yang tidak mewakili perguruan, tidak mewakili organisasi, tapi perorangan pada waktu itu. Insan silat ya, bisa saya bacakan sedikit. Yang pertama Pak Wongso, kemudian ada Pak Suratno, ada Pak Marjun, ada Pak Sahar. Itu ada yang dari Sumatera, ada di Jawa Barat, tapi di Jawa Barat pun pada waktu itu namanya Pak Surya Atmaja tidak mewakili organisasi atau organisasi yang sudah mewakili Perhimpunan Pencaksilat Indonesia, apalagi PPSI tidak ada pada waktu itu. Tapi bahwa Pak Surya Atmaja ini adalah silat dari Jawa Barat, maka beliau diundang juga. Kemudian ada Pak Sahar dari Sumatera, juga dianggap mewakili dari Sumatera, tapi tidak mewakili organisasi atau perguruan. Tidak pada waktu itu. Ketokohannya ya. Nah itulah yang dianggap sebagai pendiri IPSI pada waktu itu. Dan pada waktu itu memang IPSI berdiri tahun 48 IPSI ya.
tapi bukan singkatan dari Ikatan Pencaksilat Indonesia pada waktu Bukan yang seperti sekarang ini. Bukan. Pada waktu itu IPSI itu singkatan dari Ikatan Pencak Seluruh Indonesia. Ikatan Pencak Seluruh Indonesia. Seluruhnya juga pakai masih OE. Soeluruh. bahasa dulu ya, bahasa lama. Ejaan lama. Ikatan Soeluruh. Pencak pakai K ya, Pencak TJ. Seluruh Indonesia pada waktu itu begitu. Dan itu mulai berkembang memang di Jogja, Jawa Tengah. Belum sampai ke beberapa provinsi di luar itu. Oh, belum menasional ya waktu itu ya. Belum. Pada awalnya berkembang di perguruan besar di daerah Jogja dan Jawa Tengah pada waktu itu. Kemudian bahkan sampai ke Jawa Barat pun itu baru tahun 70-an. Ya. Baru mau masuk ke Jawa Barat Ya. di tahun 70-an. Tahun 73. 73 itu baru masuk ke Jawa Barat. Karena di Jawa Barat tahun 57 sudah ada PPSI. Ya. Jadi di Jawa Barat itu ada Persatuan Pencak Indonesia yang didirikan tahun 57. Agustus 57. Nah, pada waktu didirikan PPSI di Jawa Barat, itu IPSI itu belum masuk ke Jawa Barat. Baru berkembang di daerah wetan gitu, Jawa ya. Nah, kenapa ini sedikit mengulas kenapa IPSI masuk ke Jawa Barat? Karena pada waktu itu akan diselenggarakan PON tahun 74 di Bandung. Nah, yang menjadi persyaratan peserta PON itu adalah organisasi yang harus di bawah PONI. Nah, sedangkan yang di bawah PON itu yang diakui oleh pemerintah adalah IPSI, satu-satunya organisasi yang mewakili pencaksilat di Indonesia adalah IPSI. Sehingga PPSI pada waktu itu tidak bisa ikut menjadi peserta kalau mengatasnamakan PPSI. Dan karena itulah Jawa Barat pada waktu itu yang menjadi ketua PPSI itu Bapak siapa? Suhari Sapari. Bapak Suhari Sapari. Itu beliau sebagai ketua PPSI Jawa Barat dan ketika IPSI masuk ke Jawa Barat, beliau merangkap juga menangkap sebagai ketua IPSI Provinsi Jawa Barat juga ketua PPSI. Iya. Ya. Cuma pada waktu itu fokus utama IPSI-nya itu untuk menghadapi PON. Olahraga untuk mengikuti Nah, event sedangkan olahraga. PPSI bidang garapannya itu seni budaya. Seni budaya. Itu sekilas mengenai Oke. IPSI dan PSI. Luar biasa dari tahun sekian sampai tahun sekian. Ini Inces walaupun singkat tapi sangat padat Pak Cece. Berarti tadi Kang ya Menambahkan apa yang sama Pak Cece diberikan sangat luar biasa. Tapi ini teh kan puasa, Ces. Da ngopi teu tiasa itu. Ngopi teh. Jadi wayahna we sigana mah urang dipencaan heula we ayeuna mah. orang kitunya penginten. Tetap di channel Princess Official, channel bermanfaat tanpa syarat. Diekstrakan harimu, Ekstrakan jangan harimu. lupa ya mah. Nah, Senpai Lover masih di channel Princess Senpai Official dan kita akan melanjutkan obrolan dan masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang lebih seru, lebih bahaya, Ces. Iya. Iya mah pokoknya bisa pigelutin pokoknya mah aslina ieu mah. Iya, Tetap pokoknya mah diekstrakan we hari harimu ini ya. semangat Ya, semangat tetap Gitu. menjaga Cicing puasanya. kumaces. Melanjutkan pertanyaan yang berikutnya bahwa Ica pernah nih Pak membaca sejarah ya, ada disebutkan bahwa ada 10 perguruan historis yang dikatakan sebagai pendiri IPSI. Nah, ini mohon penjelasannya Mbak maupun dari Iya, dari kedua narasumber karena tadi kan udah dibahas katanya ada di Surakarta. Nah, ini kenapa ada lagi artikel yang menuliskan seperti ini? Ini harus dijelaskan, Ces ya. Ya, baik, terima kasih. Kalau berbicara menyangkut hal tadi yang ditanyakan bahwa jujur saja upami IPSI nu ngawalar nama nanti kesannya juga kira saya karasan kang Geting anu ngalanglang dari mulai seorang jurnalis dari berbagai narasumber beliau dapatkan untuk memberikan secara utuh karena ini memang penting bagi generasi baik teman-teman di komunitas IPSI maupun PSI
Kata mga kakang ini lagi natin langkung iyan. Siap. Iya. No. Sebenarnya harus dibedakan antara pendiri dengan perguruan historis. Betul. Kalau pendiri itu tadi sudah dibahas bahwa itu adalah individu, Iya. tokohan. Ya. Nah, sejak tahun 48 sampai tahun 73 itu ada perkembangan ya di daerah. Ada bermunculan perguruan-perguruan yang baru dan yang kemudian menjadi besar dan memiliki andil dalam pengembangan pencaksilat nasional. Nah, perguruan-perguruan itulah yang dijadikan sebagai perguruan historis khusus. Jadi perguruan yang memiliki andil dalam pengembangan IPSI mulai tahun 48 sampai tahun 73. Ya ada 10 diantaranya ini bisa disebutkan Kang Gening 10 itu perguruannya apa aja nih? Saya jadi penasaran nih. Yang pertama Persaudaraan Setia Hati. Itu perguruan tertua tahun 1903 itu. Wow. Jadi itu organisasi yang ada sebelum Indonesia merdeka. Oke, Setia Kemudian Hati. Kemudian Persaudaraan Setia Hati Ternate. Tahun-tahun 48. Oh, itu beda, Pak. Itu memang pecahan dari itu, tapi membuat organisasi baru. Itu tahun 48. Kemudian Perisai Diri. Itu tahun 55. Ya, tahun 55 berarti setelah IPSI berdiri. Iya, betul. Jadi tidak mungkin yang muncul di tahun 55 mendirikan IPSI yang tahun 48. Iya, betul. Kemudian Perisai Putih itu juga tahun 67 lahirnya perguruannya. Kemudian Tapak Suci tahun 63. Walaupun pada sejarahnya itu mulai tahun 25, tapi belum namanya belum Tapak Suci pada waktu itu. Kemudian Pasaja Mataram tahun 50. Pasaja Mataram di Jogja. Oh, Jogja dari Jawa. Kemudian Perpi Harimurti di tahun 32, itu dia perguruan tua di Jogja. Ya, Bapak pernah ketemu dengan pendirinya, pernah wawancarai pada waktu itu Jogja. Nah, kemudian PPSI, Persatuan Pencaksilat Indonesia, yang lahir tahun 57, itu dianggap sebagai perguruan historis, padahal kan PPSI itu bukan perguruan, itu organisasi tetapi yang mewadahi perguruan-perguruan di Jawa Barat. Karena ini kan satu di antara sembilan perguruan itu, yang lain kan perguruan. Saking banyaknya di kita ya perguruan satu. Ya, kalau satu-satu kan nggak mungkin, banyak sekali. Sangat banyak. Jadi diwakili organisasinya yang sudah mewadahi. Sama halnya dengan ini PPS Putra Betawi di tahun 72. Itu wadah juga. Putra Betawi juga itu wadah perguruan-perguruan pencak silat di Jakarta, DKI. Wilayah DKI. Di sana ada Mustika Kwitan, ada Sabeni, ada Beksi yang bergabung ke dalam Putra Betawi ini. Ya. Di tahun 72 dan KPS Nusantara tahun 68. Nah, jika dilihat dari tanggal atau tahun kelahiran perguruan ini, mereka yang lahir sebelum tahun 48 itu hanya SH, Setiahati, Setiahati Ternate, PRP, hanya itu. Yang lainnya itu setelah isi berdiri. Maka dapat dilihat bahwa memang ini bukan pendiri, dicatat guys. Bukan pendiri sih, tapi perguruan yang besar sekali andilnya dalam pengembangan IPSI sampai itu di garis bawah di daerah-daerah. Bicara juga bahwa tadi kan bisa dikatakan bahwa awalnya itu namanya Ikatan Pencak Seluruh Indonesia. Yang awal tidak ada silatnya. Ikatan Pencak orang dari Sumatera Barat, Minang itu merasa keberatan kalau hanya pencak saja, karena di daerah Sumatera lebih dikenal dengan nama silat. Nah, itu diakomodasi tahun 73 Kongres pertama di kongres itu, kongres keempat. Ya, itu tidak merubah IPSI-nya, tetap IPSI, tapi kepanjangannya jadi dirubah. Asalnya Ikatan Pencak Seluruh Indonesia menjadi Ikatan Pencak Silat Indonesia. Nah, silatnya di sana terakomodir keinginan dari saudara-saudara kita di Sumatera itu. Nah, Ces, ada beberapa poin juga yang memang perlu lebih dijelaskan lagi. Mungkin yang tadi tentang PPSI ini, Kang Gening, Pak Cece, ini kan jadi sesuatu dilema juga di kalangan pesilat-pesilat yang memang tidak mengetahui dan tidak gemar membaca.
mereka menjadi banyak yang salah paham tentang kalau mendengar ini jadi fanatik PPSI mah lain perguruan. Nah, ini yang harus dijelaskan bahwa memang yang menulis artikel juga tidak memaksudkan PPSI perguruan, cuman mungkin karena ada tulisan perguruan PPSI itu saja yang menjadi salah. Maksudnya bahwa kalau PPSI itu adalah PPSI itu jadi wadah yang mewakili beberapa perguruan karena maraknya mungkin kalau waktu itu diundang perwakilan dari di kita itu pusat. Jadi sangat banyak sekali perguruan diwakililah oleh organisasinya itu. Jadi penjelasannya adalah pencak silat, pencak ya memang dengan silat kamu pencak ini memang barometernya di Jawa Barat karena cikal bakalnya Jawa Barat dan sebetulnya itu sudah jelas mengisyaratkan bahwa di dalamnya atau di wilayahnya ini banyak perguruan-perguruan sehingga tadi saya ungkap bahwa lahirlah sebuah himpunan penggemar silat bahwa itu bukan perguruan, hanya himpunan penggemar silat, perkumpulan dari 5 perguruan jadi silat. Yang betul itu kan memang patokan di kita ini ada yang 9 aliran barangkali ya Kang ini atau berapa di Jawa Barat ini? Banyak soalnya, cuma yang muncul ke permukaan ya. Tidak lebih dari situ. Ya, jadi dari alirannya saja sebetulnya yang bisa ke daerah lain, Engkang. Betul. Bisa mengembangkan daerah lain, hanya yang diterimanya itu alirannya ya, Kang. Ya. Kalau perguruannya hanya stagnan di Jawa Barat saja kayaknya kalau perguruan gitu ya. Nah, tadi berkaitan dengan kenapa PPSI ya tadi diluruskan saja bahwa memang PPSI ini adalah representasi perguruan-perguruan yang sangat banyak di Jawa Barat. Karena cikal bakal silat ini memang dominannya adalah ada di Jawa Barat. Itu ya jadi pemahaman. Dan kalau mau jujur bahwa IPSI Jawa Barat lahir pun atas memang tadi Pak Suhari sangat legowo ketika beliau memegang jadi ketua PPSI dan beliau juga sama-sama memegang untuk kepentingan keolahragaannya jadi ketua IPSI juga. Ketua IPSI juga. Jadi double jabatan ketua mungkin ya. Jadi udah cukup jelas ya Kang Ao ini. Iya Ces, ini tuh memang sangat jelas sekali. Mundal pisan ya alhamdulillah punya kita juga jadi lebih tahu. Kita juga jadi lebih tersempurnakan pemahaman pengetahuan kita teh. Aduh makanya teh nyenak amplop Ces aja tuh kumaha deh bingung. Pergi amplop. Coba Ices kumaha ya aya naon deui ya. Alhamdulillah berarti ya udah untuk beberapa pertanyaan sudah dijawab dari para netizen ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Untuk selanjutnya mungkin ini ke Bapak Cece lebih ke pribadi nih. Nah, ini yang tadi juga kita sudah mempersiapkan bahwa ini akan lebih intim pertanyaannya tentang IPSI. Panginten Bapak Kang Pertolasan Salajengna dari mulai kapan Bapak masuk ke organisasi IPSI? Dari mulai tahun berapa? Dan mungkin apakah Bapak berawal dari atlet dulu gitu ya? Itu Panginten Pamangga. Ya, terima kasih. Jadi izinlah menyebat dari atlet dan tidak pernah nama Cece Muharrem muncul ke permukaan gitu kan gelingnya. Anggap saja saya berangkat dari sebagai awalnya ini secara umum memang ada di dunia keolahragaan. Iya, dunia. Dan tak kalah saat itu memang saya melihat ada beberapa kawan yang memang sangat konsen di dunia silat. Atur punten almarhum Kang Odip yang sering berkomunikasi dan almarhum ini sangat konsen di dunianya, tapi ada beberapa celah yang memang belum terisi di dalamnya dari aspek mereka musiknya dari sisi bagaimana melatih secara fisiknya, melatihnya. Nah, akhirnya kita masuk ke wilayah itu. Awalnya dari sana, TIM. Akhirnya sebab orang kenal jadi bogoh, makanya orang kenal kan. Kalau dulu memang kita ketemu dengan Kang Gending yang memang sangat luar biasa. Menurut saya ini hampir semua tokoh silat ini beliau masuk dan mau belajar di dalamnya, dan ketika orang mau belajar ya sebuah konsekuensi logisnya adalah ilmu yang didapat. Betul. Sedangkan Abdi mah mungkin karena keterbatasan antara kehidupan dengan
sesuatu yang memang ini akhirnya kita hanya terbatas di Paguron saja.